Sobat VC, salah satu pernyataan mantan Komisaris Utama PT Pertamina Persero, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, yang memperkirakan dalam 5 tahun ke depan, stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU akan sepi dari kendaraan-kendaraan yang datang untuk mengisi bahan bakar minyak atau BBM karena kendaraan bermotor banyak diganti ke kendaraan listrik. Motor listrik muncul di Indonesia pertama kali pada tahun 2018 oleh PT Wijaya Karya dan Universitas Gadjah Mada dengan produk yang diberi nama G-Seats. G-Seats merupakan singkatan dari generasi emas kendaraan listrik Indonesia. Ternyata menggunakan motor listrik lebih banyak keunggulannya ketimbang motor berbahan bakar bensin. Misalnya, dengan menggunakan motor listrik, kamu bisa meningkatkan efisien dan mengurangi tingkat polusi di Indonesia. Namun masih banyak di Indonesia yang enggan membeli motor listrik karena ekosistemnya yang belum lengkap dan memadai. Jadi, seperti apakah persaingan bisnis, kebijakan pemerintah, dan juga siapa saja yang diuntungkan jika terjadi konversi motor konvensional ke motor listrik? Mari kita bedah bisnis motor listrik, bedah bisnisnya, tiru strateginya. Berkendara dari satu tempat ke tempat lain tentunya menjadi hal dasar yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti ekonomi. Untuk itu, kendaraan alternatif seperti motor listrik hadir dan menjadi populer banyak negara lain termasuk di Indonesia. Motor listrik sendiri menjadi semakin populer karena lebih ramah lingkungan dan efisien jika dibandingkan dengan kendaraan yang menggunakan bensin. Meskipun begitu, motor listrik tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Motor listrik salah satu alternatif untuk mengurangi polusi udara dan perubahan iklim. Minimnya suara dari penggunaan motor listrik pastinya akan mengurangi polusi suara yang terjadi di kota-kota besar. Di sisi lain, meskipun pengisian motor listrik tidak dapat dikategorikan lama, tetapi proses ini masih memerlukan waktu yang lebih banyak dibandingkan dengan mengisi kendaraan berbahan bakar fosil. Ditambah dengan kurangnya stasiun pengisian baterai di beberapa kota kecil sehingga membuat calon pembeli mempertimbangkan hal tersebut. Belum lagi kondisi cuaca di Indonesia yang hujan dan terkadang banjir. Motor listrik memang bisa melewati genangan jika tinggi air masih sekitar 20-30 cm dari permukaan jalan. Namun jika terlalu sering terkena genangan air, pasti akan menurunkan daya dan masa pemakaian motor listrik ini kan? Saat ini pemerintah terus berkomitmen untuk mencapai target-target seperti Net Zero Emission atau NZE pada tahun 2060 atau lebih cepat, target pengurangan penurunan emisi gas rumah kaca atau GRK dengan mempermudah masyarakat Indonesia memiliki kendaraan listrik. Pemerintah Indonesia juga telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau Battery Electric Vehicle untuk transportasi jalan. Berbagai insentif fiskal maupun non-fiskal telah diatur dalam Perpres tersebut agar mempercepat masyarakat untuk beralih menggunakan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Selain regulasi, pemerintah juga tengah menyiapkan strategi untuk menarik minat masyarakat melakukan konversi motornya menjadi motor listrik, yaitu dengan memberikan bantuan potongan biaya konversi sepeda motor listrik sebanyak 7 juta rupiah per unit dengan target 50.000 di tahun 2023. Selain itu, pemberian bantuan pemerintah dilaksanakan oleh Kementerian SDM kepada bengkel konversi berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Balai Besar Survei dan Pengujian KEBTKE. Saat ini telah tersedia sebanyak 24 bengkel konversi bersertifikat Kementerian Perhubungan. Kemudian Bank Indonesia atau BI juga telah melakukan penyempurnaan ketentuan uang muka bagi pemberian kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor KKB PKB untuk pembelian kendaraan bermotor berwawasan lingkungan menjadi 0%. Dengan adanya dukungan dan kebijakan dari pemerintah, tren kendaraan listrik di Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Belum lama ini, Deloitte Indonesia dan Foundry melaporkan bahwa jumlah pengguna sepeda motor listrik di Indonesia telah naik 15 kali lipat dalam waktu 2 tahun.
Namun ada beberapa evaluasi seperti hal yang menghambat laju pertumbuhan kendaraan listrik. Yang paling utama adalah terkait penyebaran infrastruktur yang dinilai masih kurang memadai. Berdasarkan keterangan dari indonesia.co.id, per Juli 2023 sudah ada 6.700 unit stasiun pengisian listrik umum atau SPLU, 616 unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU yang tersebar di seluruh tanah air. Biasanya waktu pengisian baterai mobil listrik berkisar antara 8 hingga 12 jam menggunakan pengisi daya standar yang terhubung ke stop kontak listrik rumah. Namun, jika menggunakan pengisi daya super cepat di SPKLU, waktu pengisian baterai dapat berkurang hingga sekitar 1 jam. Lamanya pengisian daya motor listrik ini memunculkan bisnis baru, yaitu bisnis baterai swapping. Strategi jangka panjangnya agar masyarakat tertarik untuk melakukan konversi motor listrik adalah dengan mencari investor yang akan menyediakan swap baterai motor listrik. Swap atau menukar baterai di stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum atau SPBKLU menjadi salah satu terobosan yang sedang disiapkan pemerintah untuk menyiapkan infrastruktur percepatan konversi motor listrik. Saat ini sudah lebih dari 1.000 unit stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum atau SPBKLU yang tersebar di seluruh Indonesia. Pengguna motor listrik baterai swap akan lebih diuntungkan. Model swap ini membuat konsumen gak usah khawatir daya baterainya habis karena tinggal ditukar saja. Kedua, masyarakat tidak usah bingung baterai rusak karena dibebankan ke pabrikan. Baterainya juga bisa ditukar di outlet-outlet yang tersedia tanpa harus antri isi daya di stasiun pengisian umum. Dengan dukungan itu pun, produsen motor listrik di tahun 2023 menangkap peluang manisnya bisnis motor listrik di Indonesia. Pasalnya, pemerintah telah memberikan subsidi kepada masyarakat untuk membeli motor listrik senilai 7 juta rupiah untuk kalangan UMKM penerima kredit usaha rakyat atau KUR, menerima bantuan produktif usaha mikro atau BPUM, dan bantuan subsidi upah, serta penerima subsidi listrik 450 VA hingga 900 VA. Kemudian Indonesia akan menjadi pusat produksi baterai untuk kendaraan listrik, karena Indonesia memiliki cadangan nikel nomor 1 di dunia dengan kisaran stok 21 miliar ton. Jumlah tersebut kurang lebih 30% dari cadangan dunia. Kemudian sumber daya timah Indonesia nomor 2 di dunia, bauksit nomor 6 di dunia, dan tembaga nomor 7 di dunia. Dengan sebagian besar sumber daya itu, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi produsen electric vehicle atau EV, baterai dan lithium baterai untuk kendaraan listrik melalui program hilirisasi. Lithium baterai adalah unsur penting bagi kendaraan listrik, yaitu 60% dari komponen motor listrik kuncinya ada di baterai. Di Indonesia telah terdapat beberapa produsen motor listrik sekaligus baterai, termasuk Gogoro yang merupakan afiliasi Goto, Gojek Tokopedia, yaitu manufaktur motor listrik asal Taiwan yang mengembangkan platform penukaran baterai atau battery swapping untuk sepeda motor listrik. Kedua, PT Wika Industri Manufaktur atau GSITS. PT Wika Industri Manufaktur juga memproduksi baterai atau battery pack untuk motor listrik dengan spek Li-NCM berkapasitas 72 volt 20 ampere hour. Baterai motor listrik GSITS dilengkapi Smart LED Battery Level Indicator dan membutuhkan waktu pengisian 3-4 jam. Ketiga, Volta memproduksi baterai jenis lithium dengan kapasitas 60 V 23 ampere hour. Tak hanya itu, PT Volta Indonesia juga menyediakan layanan sistem ganti baterai motor listrik per 60 km dan memiliki ratusan titik yang tersebar di Indonesia. Sobat VC, program konversi motor listrik akan memberikan dampak positif pada peningkatan konsumsi listrik sebesar 15 GWh, penurunan emisi sebesar 30.000 ton, dan pengurangan impor BBM sebesar 20.000 kiloliter, yang secara langsung menghemat devisa negara sebesar 10 juta US dollar atau setara dengan 156 miliar.
serta menciptakan lapangan kerja baru yang berasal dari bengkel-bengkel konversi, baik yang baru dibentuk maupun yang nantinya akan timbul bengkel-bengkel baru, serta timbulnya industri komponen-komponen yang menunjang kegiatan konversi ini. Selain itu, adanya potensi penghematan negara atas kompensasi subsidi Pertalite sebanyak 18,6 miliar rupiah per tahun dari pelaksanaan 50.000 konversi motor listrik. Target besarnya menjadikan negara lain akan bergantung ke Indonesia pada produksi baterai untuk kendaraan listrik. Pemerintah RI mengikuti jejak Taiwan dan Korea Selatan yang berhasil membuat negara lain bergantung kepada produk mereka. Taiwan membuat produk chip dan Korea Selatan yang memproduksi komponen digital. Apakah Sobat VC ingin ikut andil dalam mengembangkan bisnis yang berkaitan dengan kendaraan listrik? Jangan lupa untuk selalu nantikan video bermanfaat dari PNM Venture Capital. Dan kira-kira Sobat VC mau bedah bisnis apa lagi ya? Yuk tulis di kolom komentar.